sekejap. Ini bukan teori konspirasi loh. Ini fakta yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri dalam waktu dekat. Nah, apa sajakah 4 kombinasi mematikan tersebut? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Saudara, di era pemerintahan Prabowo ini tampak sekali bahwa kalangan koruptor mulai digulung dan digulung. Tapi ironinya, sejumlah media malah memutarbalikkan seakan-akan kasus korupsi ini adalah di masa pemerintahan Prabowo. Padahal ini adalah di masa pemerintahan sebelumnya. Itu karena ulahnya para media-media yang dimodali oleh asing. Artinya, permainan ini seluruh masyarakat Indonesia patut waspada karena permainan ini mulai diguncang dan mulai diputar karena ada media besar yang ada di tanah air dimodali oleh pihak asing. Siapakah pemodal asing itu? Mari kita bongkar satu persatu. Untuk itu, saudara, ikuti media ini hingga akhir. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Gino Television Indonesia membongkar penggiringan opini publik itu dilakukan oleh media-media yang dimodali oleh asing, dan kita tahu siapa pemodal asing itu untuk merusak. Celakanya media-media demi dapat duit atau uang yang banyak, dia terbelah dan tega menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal mereka kira kita tidak tahu permainan itu. Kita semua tahu. Mari kita bongkar mana-mana saja yang akan melakukan kejahatan itu, dan mari kita jadikan musuh bersama. Yang selalu ingin pecah belah Indonesia, nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Saudara, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo itu adalah fakta dan benar. Karena itu semua anak bangsa patut waspada karena ada media asing yang sengaja memutarbalikkan fakta seakan-akan kasus korupsi ini terjadi di pemerintahan Prabowo. Padahal ini adalah kejadian yang sudah berlangsung di masa sebelum pemerintahan Prabowo. Karena itu semua anak bangsa harus waspada terhadap media-media atau penggiringan opini dan memutarbalikkan fakta. Mereka itulah yang pernah memutarbalikkan fakta sebagaimana kejadian atau kasus tragedi 1998. Itu adalah ulah mereka. Dan siapakah mereka? Mari kita bongkar satu persatu. Karena itu, ikuti dengan Yang bahaya, benar-benar bahaya guys, dan harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan jika Presiden Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas, Indonesia akan kembali terjerumus dalam kondisi krisis ekonomi yang jauh lebih mengerikan daripada tahun 1998. Kenapa?
Karena saat ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh sosok yang paling bertanggung jawab atas kehancuran nilai tukar mata uang Asia pada 1998. Jika Prabowo lengah, bersiaplah untuk mengubur impian Indonesia Emas 2045. Karena saat ini, ada 4 kombinasi yang mematikan yang bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam sekejap. Ini bukan teori konspirasi loh. Ini fakta yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri dalam waktu dekat. Nah, apa sajakah 4 kombinasi mematikan tersebut? Saudara, 4 langkah yang akan dilakukan oleh penjahat internasional yang saat ini kini bergabung dengan politisi lokal atau politisi atau oposisi di dalam negeri kita. Mereka sudah bermain, bahkan termasuk mahasiswa-mahasiswa itu. Mereka pula yang modali. Karena itu saudara, ikuti terus media ini karena akan kita bongkar satu persatu. Dan waspadalah, wahai anak-anak bangsa. Inilah mereka. Mari ikuti dengan seksama. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan sistematik selama beberapa dekade. Nilai korupsi yang dulu dianggap fantastis pada kisaran ratusan miliar, kini semakin membengkak hingga mencapai ratusan triliun, bahkan menembus ribuan triliun. Fenomena ini menunjukkan perlunya adanya upaya yang lebih tegas dan sistematis dalam memberantas korupsi di semua lini pemerintahan dan sektor publik. Setidaknya, lebih dari 65 koruptor telah tertangkap di era Presiden Prabowo mulai 20 Oktober 2024 hingga 2 Maret 2025 atau sekitar 135 hari kerja. Terdiri dari berbagai kasus, mulai dari kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, korupsi tol Padang Pekanbaru, korupsi impor gula, kasus suap, kasus PT Timah, hingga yang terbaru yaitu kasus oplosan Pertamina. Saudara, apakah kalian ingat Ferry Ansari yang baru-baru ini melaporkan ke KPK tentang kasus retreat yang dilaporkan oleh Ferry Ansari ke KPK? Coba lihat, itu salah satu bagian dari mereka yang turut ingin mengacaukan negeri ini. Dan tentu mereka ini bukanlah orang baik-baik dan sepantasnya kita kejar dan kita ikuti. Apakah ini kabar baik? Tentu, ini adalah kabar baik, karena jika korupsi terjadi di berbagai lini, namun tidak ada kabar penangkapan korupsi, justru hal itu bisa menjadi tanda tanya yang mencurigakan. Dengan kata lain, jika tidak ada kabar penangkapan korupsi, masyarakat mungkin akan mempertanyakan efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum yang sekarang. Tapi yang menjadi masalah, semakin banyak kasus korupsi yang terbongkar, membuat citra Indonesia semakin buruk di mata internasional. Negara lain akan memandang Indonesia sebagai tempat yang rentan terhadap praktik korupsi yang bisa mempengaruhi investasi asing dan kepercayaan global pada negara kita. Ditambah, orang-orang yang berpikiran sempit seakan terbongkarnya kasus korupsi ini sesuatu yang negatif. Padahal, kasus korupsi yang terungkap saat ini merupakan hasil dari kelalaian atau kurangnya pengawasan dari rezim yang sebelumnya. Saudara, permainan ini atau media-media asing itulah atau yang dimodali oleh asing itu sengaja menggiring opini seakan-akan kasus ini terjadi di masa pemerintahan Prabowo. Karena itu waspadalah dan waspada. Namun, penting untuk tidak terjebak dalam narasi saling menyalahkan antar rezim. Fokus utamanya sekarang seharusnya bagaimana memperbaiki sistem dan mencegah korupsi di masa depan. Tapi, apa yang terjadi? Alih-alih mendukung penegakan korupsi dan menangkap para koruptor, malah sebaliknya, masyarakat justru tidak percaya pada pemerintah. Inilah momentum yang selama ini diincar oleh sosok yang paling bertanggung jawab yang telah berhasil memporak-porandakan ekonomi Indonesia pada 1998. Ya, betul. Karena itu saudara, mari kita bongkar siapakah sosok yang menghancurkan ekonomi kita atau terjadi kerusuhan di tahun 1998 itu. Mari kita bongkar siapakah dia? Dia inilah orangnya. George Soros. Dia memiliki semuanya untuk mengembalikan Indonesia seperti kondisi 1998. Senjata yang dimilikinya yaitu uang, media, dan aliansi dengan partai oposisi saat ini.
George Soros adalah salah satu investor dan spekulan keuangan paling terkenal di dunia. Kekayaannya berasal dari aktivitas di pasar keuangan global, termasuklah perdagangan mata uang, saham, dan komoditas. Misalnya, pada 1992, dia telah berhasil memecah Bank of England dengan menjual sterling secara besar-besaran, yang pada akhirnya memaksa Inggris keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa. Kemudian dalam kasus lainnya, yaitu di Asia, termasuklah Indonesia, aktivitas spekulasi mata uangnya dianggap berkontribusi besar pada krisis keuangan pada 1998. George Soros inilah yang memodali mereka. Media-media yang saat ini bercokol dan menikmati keindahan Indonesia, mereka juga adalah orang-orang Indonesia. Apakah mereka pengkhianat? Dengan sumber daya keuangannya yang sangat besar, Soros bisa memicu gejolak pasar valuta asing yang bisa melemahkan mata uang suatu negara, termasuklah Indonesia pada saat itu. Selain itu, Soros juga memiliki jaringan keuangan yang luas di dunia. Jika dia atau rekan-rekannya memutuskan untuk menarik investasi dari pasar emerging market seperti Indonesia misalnya, hal ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah sekaligus stabilitas ekonomi, dan ini mulai terjadi pada IHSG sekarang, yang hanya dalam sepekan IHSG tumbang hampir 1.000 triliun. Bayangkan, 1.000 triliun hanya dalam 1 minggu. Saudara, Indonesia sudah mendapat jawabannya tentang itu. Kenapa Indonesia bergabung dengan BRICS? BRICS inilah yang akan kita bersama-sama melawan penjahat yang mengganggu status keuangan kita itu. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, Soros juga memiliki pengaruh di beberapa media global, baik melalui kepemilikan maupun pendanaan organisasi jurnalistik. Soros mendirikan Open Society Foundation atau OSF, sebuah layanan filantropi yang aktif lebih di 100 negara, termasuklah Indonesia. Yayasan ini mendanai berbagai proyek yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan pers, hak asasi manusia, termasuklah LGBT+. Open Society Foundation atau OSF memiliki kepanjangan tangan Soros Economic Development Fund yang mendanai Media Development Investment Fund atau MDIF, sebuah lembaga yang mendanai 154 media di 48 negara, termasuklah Indonesia. Karena itu saudara, mari kita bongkar media-media yang ada di dalam negeri kita itu yang sudah dibayar dan mereka itu dimodali, dan saat ini mereka tunduk dengan perintah George Soros. Mari kita lihat. Setahu admin, beberapa media Indonesia yang telah menerima dana dari MDIF, yaitu PT Arcadia Digital Media Tbk. Perusahaan ini mengelola portal media suara.com yang telah menerima pendanaan dari MDIF pada Juli 2020 kemarin. Kemudian, ada Tempo Media Group yang telah menerima pendanaan investasi dari MDIF melalui anak usahanya yaitu PT Info Media Digital pada Juli 2024 kemarin, termasuklah channel YouTube Kok Bisa. Selain itu, Soros juga memiliki 15% saham di PT Bakti Investama atau sekarang dikenal dengan MNC Asia Holding. Selain media-media di atas, MDIF juga diketahui mendanai beberapa media dan organisasi jurnalistik lainnya di Indonesia, meskipun detailnya tidak selalu diumumkan secara publik. Sehingga saudara, media-media yang sudah kita paparkan itu waspadailah dan jangan percaya informasi-informasi yang mereka berikan, karena mereka itu selalu mendiskreditkan pemerintahan. Sehingga waspadalah sama media itu. Jadi, jangan heran nih kalau di antara salah satu media yang saya sebut tadi ada yang getol menyerang pemerintahan yang ada saat ini. Hebatnya lagi, beberapa perusahaan media besar seperti The New York Times, CNN, CNBC, dan The Guardian, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Soros. Nah, media-media tersebut nantinya bisa digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu, seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, dukungan untuk gerakan oposisi, atau kampanye tentang isu-isu tertentu, misalnya korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Media-media ini bisa mempengaruhi narasi tentang Indonesia. Narasi ini bisa mempengaruhi opini publik baik dalam negeri maupun ke tingkat internasional dan pada akhirnya menekan pemerintahan untuk mengubah kebijakan. Selain media konvensional, Soros juga memahami kekuatan media sosial melalui pendanaan organisasi masyarakat sipil atau LSM. Dia juga mendukung kampanye media sosial yang bertujuan untuk memobilisasi massa atau menciptakan tekanan politik. Aliansi politik ini bisa digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan agenda tertentu, bro. Dukungan ini bisa digunakan untuk menguatkan posisi oposisi baik melalui kampanye politik, aksi demonstrasi, ataupun lobi internasional. Sehingga saudara, kenapa kita rame-rame menyebut para demonstran itu atau mahasiswa itu, kita sebut mereka mahasiswa karena mereka adalah orang-orang yang disewa oleh orang itu tadi. Jadi, jangan heran nih, sebentar lagi bakal ada demo besar-besaran yang dimobilisasi oleh partai tertentu yang telah menerima dana dari Soros. Dan dananya cukup besar, makanya banyak di antara media-media itu menghadang Danantara dan program-program pemerintah yang saat ini digalakkan oleh pemerintah kita. Makanya kita harus lawan. Dan sekaligus, media-media yang telah didanai oleh Soros akan terus-menerus meliput aksi demonstrasi tersebut. Situasi seperti sekarang akan membuat pemerintah kita semakin terjepit dan semakin serba salah. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang tegas terhadap koruptor dengan hukuman mati misalnya, media-media tersebut akan berteriak lantang tentang hak asasi manusia. Sehingga jika media itu meneriakkan hak asasi manusia, itulah pertanda bahwa mereka itulah yang sudah dibayar oleh orang tersebut dan itu membahayakan negeri kita kalau kita tidak waspada. Namun, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, maka media-media ini akan semakin kencang berteriak tentang buruknya pemerintah dalam mengatasi isu korupsi. Situasi ini menggambarkan kondisi yang kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas dari pemerintah. Karena itu saudara, pemerintah sudah harus mengambil langkah untuk mengaudit semua LSM atau media-media asing itu, dari mana sumber dananya, dan jika ditemukan dari asing, maka saatnya mereka harus dibekuk dan dibekuk. Ancaman krisis ekonomi, korupsi sistematik, dan pengaruh asing melalui media sekaligus politik adalah tantangan yang serius dihadapi oleh Indonesia saat ini. Saat ini yang diperlukan oleh negara kita adalah dukungan dan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Bukan sebaliknya, yang justru jika ada kasus korupsi terkuak, semakin menaruh ketidakpercayaan pada pemerintah. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini menambah kewaspadaan kalian terhadap narasi-narasi yang dibawakan oleh media-media khususnya. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing. Karena itu saudara, sebagaimana media yang kita sudah sebutkan itu, waspadailah. Karena mereka itu memang sudah sengaja disiapkan. Bahkan ironinya, mereka saat ini tengah mempersiapkan demo besar-besaran. Artinya, demo besar-besaran itu akan terjadi jika kita masyarakat Indonesia terprovokasi. Tetapi kalau kita sudah mengetahui bahwa mereka itu adalah hanya sengaja untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia atau mengobok-obok pemerintahan Republik Indonesia, tentu saja kita harus lawan. Satu kata, lawan mereka. Dan saat ini tentu Indonesia harus lebih kokoh dan pemerintah harus betul-betul memperhatikan pemberitaan ini, karena pemberitaan ini sangatlah penting untuk dipahami oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa, janganlah Anda menjadi mahasiswa. Demikian pula masyarakat biasa, jangan pula jadi masyarakat atau masyarakat sewa. Karena mereka menghendaki agar negeri kita terjadi kekacauan dan chaos dan terjadi kerusuhan sesama anak bangsa, dan mereka akan menghancurkan negeri kita. Dan tentu saja keinginan Indonesia di tahun 2045 itu tidak akan terwujud karena kekacauan negeri kita. Demikian pula investasi-investasi yang akan masuk ke negeri kita akan tentu saja terhambat karena melihat kekacauan di negeri kita.
Demikianlah paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, salam kebangsaan, salam Indonesia. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.